Halo. Asin cantik manis mana jengkolnya tadi? Tempatnya ambil lah. Oh, plastik aja. Iyalah. Segan kali saya loh. Segan kali. Mana? Udah ambil nih punyanya kok. Iya. Ini tinggal untuk Ndo. Iya. Begini kan dia kalau saling bertetangga pemirsa. Tapi saya kan suka rendang jering. Makanya nama saya pun sudah dibikin orang si Sri karo jengkol kan. Tapi banyak loh fans fanatik saya pemirsa, bikinnya Sri rendang jengkol lah, Sri punya haters lah, Sri Sakai lah. Oh banyak. Terima kasih. Saya mau tengok mama piring. Tengok kan ini. Ini kandang ayam miring ya. Rugi kali loh ini dibakari. Boleh nanti bikin untuk lemang hari raya. Miring. Saya pulang lah pemirsa. Miring pun ada. Ada tamunya. Salam jua-jua. Nah, di Bapak Turara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat malam. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua bebas aja di malam hari ini ya. Nah, udah, entah. Sini depan kalian akunya udah basah kali semua ini dapur. Saya baru pulang pemirsa, sama adik ipar saya tadi saya pergi keluar. Ada urusan. Jadi udah seminggu sebenarnya ini yang saya tahu, cuman udah 2 minggu lebih bibi saya datang ke rumah. Bibi saya yang satu lagi, saya ada 2 bibi dari belah bapak kan, bibi keriting satu lagi sama adiknya satu lagi. Nah, jadi si adiknya ini dapat bantuan PKH, bantuan bansos lah kita bilang dari pemerintah. Kalau di Malaysia kayak BRIM, BHH, bantuan sara hidup gitu. Dia berupa uang tunai yang diberikan pemerintah pemirsa. Nah, jadi setiap kali dapat bantuan, dia akan masuk ke rekening. Udah kayak di Malaysia juga sih. Dia masuk ke account bank, terus yang menerima itu nanti dia orang ada ATM masing-masing gitu. Jadi bibi saya ini juga sama nih. Tuh tengok TV sama kakak. Jadi bibi saya ini ada ingat yang perangkat desa, ya bagian pemerintahan juga, ada minta ATM-nya mau ambil beras. Jadi ada dapat berupa beras, ada berupa duit gitu pemirsa. Nah, jadi dikasihnya lah ATM-nya ini sama orang ini tadi gitu. Udah. Rupanya sama orang ini tuh ATM-nya itu nggak dipulang-pulangkan sampai beberapa tahun. Jadi bibi saya ini mikir, kok aku bantuan ini nggak dapat, bantuan ini nggak dapat. Datanginya lah saya. Kenapa aku nggak dapat bantuan apapun sekarang ya? Katanya. Saya kan baru pindah ke sini juga pemirsa. Jadi saya bilang, bantuan apa rupanya? Kami ini dapat bantuan ini dari pemerintah, selalu ada duit. Kadang-kadang beras katanya. Tapi aku sekarang udah nggak dapat lagi apapun katanya pemirsa. Jadi saya bilang, kan ada sama bibi ATM-nya. Nanti kalau orang keluar semua bantuan ya bibi cek lah. Bibi dapat enggak? Saya bilang. Terus katanya dia nggak bisa ngecek karena ATM-nya udah sama orang lain. Saya bilang sama siapa? Mula-mula dia bilang sama satu orang. Nah, satu orang ini bilang nggak ada. Jadi saya bawalah buku rekeningnya, buku bank dia itu ke bank. Jadi kita printkanlah semua transaksi gitu. Jadi di buku itu ada nampak kalau dia itu sebenarnya dapat bantuan 2 kali, satu 800.000, satu 600.000, dan itu tuh ditarik, ada yang ngambil uangnya itu, ya kan? Terus kita tanya itu dikeluarkannya di mana? Dibagi tahulah ditarik di Briling gitu pemirsa. Briling itu kayak agen-agen BRI, kita boleh tarik pakai ATM gitu. Tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian gitu ada. Kalau kita cetak minta apa namanya itu, resit bank, penyata bank kan semua ada pemirsa. Jadi kita printkanlah penyata bank itu tadi.
Terus kita tanya karena dia udah bilang BRI di apa, ATM-nya itu brillingnya di mana. Udah dibilangnya lah brilling ini, kita datangilah yang punya brilling tadi pemirsa. Saya tanya, betul kamu ada mengeluarkan duit atas nama ini? Katanya ada. Rupanya katanya sebenarnya bukan satu orang saja sih, bukan satu orang saja dia mengeluarkan duit ini. Jadi ada satu kali dia tarik ATM orang berpuluh-puluh ATM, dia yang narik semuanya, itu tuh sekitar 10 jutaan gitu pemirsa. Nah, dia udah tahu kita siapa orangnya. Kenapa saya urus? Karena saya kesian sama bibi saya ini, dia kerja pagi, dapat gaji sore, beli beras, esok pagi kerja lagi. Kalau misalkan nggak ada orang manggil kerja tuh kadang mau makan aja susah gitu pemirsa. Jadi dia datang ke rumah. Kayak mana mau kamu tanya orang itu? Kata dia mau nanya pun nggak berani. Jadi malam tadi saya datangi ke rumahnya. Saya tanya gitu. Pokoknya saya tanya kamu ambil uang nggak, bla 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 gitulah. Dia bilang nggak ada. Terus saya bilang kamu juga udah salah dari segi undang-undang. Kenapa kamu pegang semua ATM orang? Saya bilang gitu. Loh itu urusan saya sama mereka. Kamu nggak usah campur. Katanya ya juga. Sebenarnya saya kan nggak ada kena mengena di sini pemirsa. Jadi saya juga nggak terlalu keras. Terus saya bilang kita udah cek kita udah print. Memang tarikh masih kamu nampak di CCTV tarikh duit dengan tarikh yang ada di apa namanya penyata bank itu sama. Kita bilang itu aku nggak tahu, aku nggak ada pegang ATM-nya, aku nggak ada pegang gitu pemirsa. Saya sebenarnya geram karena dia itu kayak gimana mencabar gitu pemirsa, geram. Cuman masalahnya begini, kita mau ngurusnya ini pemirsa 1.400.000 ini kita mau ngurusnya itu tuh agak ribet sekali. Cuman planning saya sih, karena kebetulan saya ada kawan yang kerja memang di bagian pemerintahan di Stabat. Cuman saya mau tanya ini ketua PKH yang tadi itu yang ya kita terduga lah, misalnya yang kita suspek ngambil duit itu, supaya tuh nggak usah jadi ketua PKH lagi gitu. Pokoknya duit segala apa bantuan gitu nggak usah melalui dia lagi gitu pemirsa. Sebenarnya ini juga saudara dekat pun yang saya nggak habis pikir, saudara dekat kenapa sanggup buat macam ini, sementara dia sendiri sebenarnya tahu bibi saya ini juga orang susah gitu pemirsa. Kasihan saya. Tapi dia mengelak, dia bilang nggak ada. Saya juga kayak mana ya kan mau ngomongnya. Cuman yang punya brilling pun bilang memang sebenarnya dia ada tarik duit atas nama bibi saya itu ada. Dia ambil sekian juta ada. Cuman dia bilang nggak ada. Kadang gitu. Dia gini pemirsa, kalian tahu kan di kampung saya juga nggak bisa terlalu keras mencampuri seperti ini. Kata bibi saya gini, nanti saya urus. Semua udah terbukti dia juga yang ambil. Terus katanya nanti, ya memang aku yang ambil. Nggak ada uangku mau ku ganti. Kau mau buat apa-apalah. Kita udah habis tenaga duit kita nggak balik juga. Udahlah biarkan, ikhlas lah. Kalau gara-gara itu dia kaya nggak apa-apalah. Saya pun senang. Last minute kayak gitulah ucapan bibi saya, pasrah. Apalagi di sini kalau kita mau buat report polis ke apa, kita kena bayar juga, keluar juga uang kita, ya kan? Jadinya ya udah. Pulang saya nggak mau dia mengaku. Saya bilang sama bibi saya, ya udahlah biarlah katanya. Kesian sih. Ada orang macam itu. Orang sini pemirsa ngambil uang kadang di ATM pun nggak tahu. Tapi karena kemarin saya ngambil uang Magis kemarin ke ATM kan, waktu Magis dapat bantuan itu tuh pemirsa semua pinnya sama. Jadi boleh aja dia ambil ATM siapapun, pokoknya semua pinnya sama, passwordnya sama, ATM-nya itu gitu. Makanya kami ke Briling mau keluarkan duit si Nirmala kemarin, tukang Brilingnya terus tekan tek loh, belum bagi tahu password, katanya udah tahu passwordnya katanya. Jadi kayak gitu, berapa banyak dia pegang ATM orang, dia angkat semua duitnya, orang juga nggak tahu dapatnya berapa. Ada yang dapat 1.200.000 dibagi cuma 500, diambil 700. Ada yang dapat 800 dibagi cuma 400, diambil 400 gitu. Udah sesama saudara ini kitanya susah pemirsa, susah. Kita kadang mau buat gini saudara, itu pikir ini pikir. Kita mau buat kayak gini, alah masih saudara nanti ini pikir itu. Ya jadinya ya begitulah. Kita yang jantungan. Semua kita mau pikir, orang nggak pikir kita, betul tak?
itulah dia cerita hari ini pemirsa, penipuannya. So sampai sini sajalah ya, bye.